Acara selanjutnya, Hikmah Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Farid Wajidi MPD. Al-an falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga yang jawab salam panjang umurnya, banyak rezekinya, lunas cicilannya. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau angkat telurnya terus. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi washabihi wa man iktafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Desa Ulu Uloy, pusing aja supaya dibenarkan, bersama dengan Ibu, bersama dengan desa tetangga. Saya hormati, saya banggakan Forkopincap yang hadir, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Imam Masjid, Bapak Ibu PKK, Pak Camat atau yang mewakili Pak Lurah, tokoh masyarakat, tokoh bahan bangunan, tokoh pakaian, toko sembako, toko fotokopi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maulid adalah peringatan, bukan perayaan. Li ahli jahiliyah yaumani fi kulli sanah yal'abuna fihima. Karena dulu orang jahiliyah memiliki dua hari raya, Nairuz dengan Mahrijan. Ja'a Rasulullah ilal Madinah. Ketika Rasul masuk ke kota Madinah, Rasul bersabda, dua hari raya itu Allah ganti dengan dua hari raya yang suci, Yaumal Fitra wa Yaumal Adha. Selain daripada itu tidak ada hari raya. Maka Maulid Isra Mi'raj Muharram bukan hari raya tapi peringatan. Boleh dilaksanakan sebatas peringatan, tidak boleh dirayakan. Kenapa harus diperingati? Supaya anak-anak kita ini kenal siapa itu sosok Rasulullah. Karena sekarang anak-anak kita ini bocil lepep, wajah-wajah Free Fire, muka-muka Mobile Legend, yang selalu pakai hero tem, MM, Assassin, Lila Mia, Johnson, Gatot Kaca, Alucard. Nah, kita memang muka wajah-wajah immortal. Saya tahu muka-muka yang selalu top rank di sini. Makanya anak-anak kita harus tahu siapa nabinya, siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebiasaan orang tua kita ketika Maulid tiba, hari Rasulullah SAW dilahirkan, kita baca sirah nabawiyah, namanya Iddul Jawahir atau disebut Barazanji. Bagus itu kitab. Belum dibaca kepala kambing di depan tuh. Apalagi kalau berdiri masuk amplop di depan. Asarakal badaru ala
masuk amplop langsung kencang suaranya. Nah, lihat amplopnya 2000. Lobet karena 2000 masuk. Makanya ada juga orang biasa bilang, Ustadz jangan baca Barasanji, itu kumpulan hadis palsu dikarang oleh Syiah. Lulusan pesantren gila kok kapan? Barasanji itu dikarang oleh cucu cicitnya Rasulullah garis keturunan ke-27 kalau tidak salah. Namanya Syekh Ja'far Al-Barzanji, nama lengkapnya Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad bin Sayyid Rasul bin Abdul Syekh bin Abdul Rasul bin Kalandar bin Abdul Syekh bin Isa bin Husain bin Bayazid bin Ali bin Husain, naik ke kakek buyutnya bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, lahir di Madinah, besar di Kurdistan, nama kampungnya Barzanji, nama kitabnya Idul Jawahir Maulidil Azhar. Karena dibaca di Bugis Makassar maka berubah menjadi Barazanji. Lahirnya di Madinah, besar di Barzanji, itu nama desa, bukan di Uluweh, tapi kampung Barzanji. Nama kotanya Kurdistan, tetangga kota Dagestan, dekat kota Tajikistan, tetangga negara Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, tetangga rumah Bapak Rustan, Bapak Mustan dari Bapak Bustan. Jika tahu apa bolana Bapak Bustan itu. Bagus itu dibaca karena di dalamnya itu syair pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa maulid? Setiap maulid ada pohon pisang berbuah telur. Ini buahnya telur. Biasanya pisang berbuah pisang, ini pisang berbuah telur. Ada ember berbuah telur, ada ikannya, ada tadi apa itu Pak Kapolsek? Soko. Ada ikan, ada telur, ada soko, ada udang, ada macam-macam. Tapi sekarang isinya lain. Ada Alfamart, ada Indomare. Intinya ini sedekah. Dulu ketika Rasul dilahirkan, irhasan linubuwati wa i'laman bi annahu mukhtarullah ta'ala wa mujtaba. Irhas kenabiannya muncul, langit diam, tenang. Pada saat itu pohon yang tak lagi berdaun tiba-tiba berbuah, maka digambarkanlah pohon berbuah telur. Pada saat Rasulullah lahir, pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah dipimpin oleh Abraha, dihancurkan oleh Allah dengan pasukan kecil dari langit, namanya burung ababil. Ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Datang burung ababil bawa paket COD dari neraka. Maka dilemparkan kepada pasukan gajah. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka kondisi pasukan gajah itu seperti daun yang dimakan oleh ulat. WK. Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya penceramah bukan pelawak. Cuma memang sekarang kalau kita ceramah tidak lucu, tidak laku guys. Pernah saya ceramah datar, kesinawatin romanang jamaah. Saya rubah ceramahku supaya tidak ada datar. Saya kasih takut-takut. Kalau bukan bahas kiamat, gempa bumi, gunung meletus, likuifaksi, tsunami, banjir bandang, atau mati seperti Peleng Indosiar, mati tertindis gas 3 kilo, atau mati tertimbun sembako karena rajin kumpulkan sembakonya caleg, baru tidak ada na coblos. Saya tahu karena saya korban dari caleg gagal. 5.000 ku bagi sembako, dah sampai 3.000 suaraku. Begitu model ceramahku, tidak ada dek gagal mondro, li sumana ibulana. Sisa nenek-nenek bertahan di belakang 2 orang. Itu Tommy ku ceramai 2 jam. Ternyata terakhir baru ku tahu orang tuli pada. Amin.
Coba ku tahu orang tuli pulang mah dari tadi. Kenapa begini model ceramah? Supaya diterima oleh semua kalangan, bukan cuma orang tua, anak muda akan terima. Bocil lepek, wajah-wajah immortal, muka-muka kaki merah, kalau ketawa seperti Zeus. Pokoknya diterima semua kalangan. Supaya kenapa? Dakwah ini harus sampai ke mereka. Betul? Bayangkan kalau daerah ini sudah tidak ada anak-anak mudanya, kalau masjid ini tidak ada remaja-remajanya, apa yang akan terjadi? 711 Masehi, Andalusia, Cordoba, Spanyol, ketika Tariq bin Ziyad menginjakkan kakinya di dataran Eropa, namanya disebut Jabal Tariq, sekarang menjadi Gibraltar. Itu sudah dihapus dalam sejarah. Dulu di sana ada Islam. Apakah nanti kampung kita juga dikatakan dulu di sana ada Islam, tapi sekarang sudah hilang karena anak mudanya tidak ada yang pergi dengarkan maulid? Makanya dengan cara seperti ini kita ajak anak-anak muda kembali. Kasihan masjid kalau tidak ada remajanya. Bayangkan kalau remaja masjid 45 tahun umurnya, Pak, orang tua lobet. Bayangkan kalau dia azan, Bapak Ibu, sudah sesak napas, gigi bubar barisan, batu-batu, tidak ada kejelasan mana suara azan, mana suara tarsan. Alatala katuni bocil lepep, lo ni kapak mati ya, masuk ke saya kau yang azan bocil lepep. Coba kalau kau azan anak madrasah Alia As-Sa'diyah Uloy, masya Allah, ya ala salat, subhanallah, pasti Pak Camat bilang, anak dari mana itu? Anak madrasah Alia As-Sa'diyah Uloy, cuma belum ada kelasnya. Ya kada, banyak muridnya tidak ada seramanya. Ya kada. Tapi tenang. Hari ini hari Maulid, kalau ada yang tidak mau menyumbang, sektek kohak. Mau banyak rezekimu? Mau? Perbaiki sedekahmu. Bagaimana mau bagus rezekimu, Pak, kalau sedekahmu saja kepada istri? Sektek kohak. Bagaimana istri senyumnya mendatangkan rezeki kalau bedaknya murah, merek Kompas, merek segitiga biru, pakai beda racikan, hasilnya balang-balang, putih muka hitam leher, tidak tahu dibedakan mana zebra cross mana teh cicak. Begitu naik motor di jalan ditangkap polisi. Kenapa saya ditangkap, Pak? Pakai helm ya, ada SIM, ada STNK. Apa anda bilang Pak polisi? Operasi zebra ini, Bu. Kebetulan mukamu mirip zebra, jadi harus dioperasi. Kalau mau bagus rezekimu, perbaiki senyumnya istrimu. Coba kasih 500 1 juta per bulan. Dia beli Wardah, New Skin, Skincare, Makeover, MS Glow, MH Glow, Malabi Glow. Betul ibu-ibu? Hidup ibu-ibu. Takbir. Suara hati istri. Ibu, mau bagus rezekinya suamimu? Perbaiki modelmu. Bagaimana tidak dikalah kau sama pelakor? Modelmu ya Allah ya Karim, rambut compang-camping kayak nenek lampir, alis hilang sepotong, bibir seperti berencong hangus, daster kiri kanan bau ikan kering, nangka lengan naik robek ketiak sampai belakang. Halo, Allahu Akbar. Napa nak kasih lisu lekena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana mau bagus rezeki kalau begitu? Suami pulang itu sapa dengan senyuman meskipun kau marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam papi. Tayang. Ambil tangannya suamimu, cium timbal balik. Bilang Tommy suamimu, arwafin kapak masuki ko ini. Ibu, begitu kan? Durhaka seorang istri berteriak kasar di hadapan suami. Dengar mi baik-baik cakir gini. Ulang.
Durhaka seorang istri berteriak kasar di hadapan suami. Siapa di sini mau durhaka? Ibu-ibu, siapa? Jangan kau durhaka. Kita juga bapak-bapak jangan lembek, Pak. Jangan takut sama istri. Harga diri sebagai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Siapa di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Mito mana ki, Pak? Ah, mito mana ki? Pak dan Ramin. Tak, Pak Kopolsek. Sama, Pak, saya juga takut. Tidak ada kubela. Ras terkuat di bumi itu, Pak, susah dilawan. Di jalan saja weser kiri belok kanan. Benar kuasai jalanan. Tapi tidak ibu-ibu di sini, ibu-ibu soleha semua kuliah. Bercahaya wajahnya. Pantulan lampu dari atas, Pak. Jangan ki begitu, Bu. Kau tidak lihat suamimu bekerja demi kamu. Main hujan pulang ke rumah tengah malam hanya cari nafkah untuk kamu. Sakit menggigil demi kamu. Tengah hari terbakar kulitnya di bawah terik panas matahari, berani hitam demi kamu yang glowing di rumah. Betul bapak-bapak? Hidup janda pirang. Hidup bapak-bapak. Ayo curiga kesedih. Banyak tuh penggemar janda pirang. Makanya sedekah, perbaiki sedekah, kecuali sedekah cik dari terima ya rokok. Biar kau sedekah hasil big win, mega win atau super win, nah tidak diterima. Lebih baik kau sedekah ke masjid, sedekah bantu madrasah Aliyah As-Sa'diyah Uloe untuk membangun madrasahnya. Berapa banyak anak yang akan sekolah, memang dia tidak lahir dari rahimmu, tidak lahir sebagai darah dagingmu, tapi Al-Quran yang dia baca mengangkat derajatmu, mengangkat rezekimu. Itu yang akan menyelamatkanmu di akhir hayatmu nanti, ketika malaikat maut ingin mencabut nyawamu. Ketika di dalam kubur tidak ada hal yang bisa membahagiakanmu, datang bacaan Al-Quran itu menjadi pahala. Bagaimana perasaan kalau kita masuk ke pondoknya, anak-anak itu mengaji. Dia tidak lahir dari darah daging kita, bukan anak tak, tapi dia mengaji untuk mendoakan kita. Daripada kita lihat anak-anak bocil lepep baru kipulan dari pasar, ada main game, awas sembunyi, ada bom, ada bom. Lebih baik anak mengaji yang kita biayai. Baru kita mau masuk ke dalam tempat mengajinya, sudah kita dengar lantunan ayat yang dibaca. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Kita peluk anak ini dari belakang. Nih kasih nak, bukan ku anakku nak, tapi kau doakan nak. Saya cuma punya harta untuk sedekah. Apapun yang kau minta aku belikan kau nak. Bagusnya suaramu mengaji nak. Iya tante, bagus karena YouTube ku putar. Oh, YouTube paling memputar, kurang aja. Wah satu nih kok mengaji. Pokoknya apa nu minta belanja sendiri mah kau. Bapak Ibu, oh Bapak Ibu, mau punya anak seperti itu? Mau? Mau? YouTube na putar. Ah, panas ya Allah. YouTube na putar. Mau atau yang saleh atau yang soleh? Mau yang soleh-solehan, bukan YouTube na putar. Yang soleh alhamdulillah. Bapak Ibu, oh Bapak Ibu, baru masuk judulku. Apakah temanya ini? Tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai aspek. Insya Allah saya ceramah sampai jam 12. Anda senang, saya terancam. Meneladani sifat Rasulullah. Rasulullah amanah, mampu dipercaya, fatonah, cerdas.
Siddiq, berkata jujur, tabligh, penyampai kebaikan. Rasulullah amanah, kalau mau diperbaiki hidup kita, amanah, itu yang paling bagus. Karena banyak sekarang orang bagus pakaiannya, bagus akhlaknya, tapi terkadang dia tidak bisa amanah. Amanah itu berat, betul? Berat. Maka belajarlah dari sejak kini. Tidak usah jadikan idola yang lain untuk menjadi idolamu. Islam sudah punya idola yang terbaik. Siapa itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Yang kedua, Rasulullah fatanah, cerdas. Saking cerdasnya, dia tidak pernah belajar ilmu peperangan, tapi dalam riwayat lebih banyak kemenangan daripada kekalahannya. 100 pasukan lawan 1000, menang yang 100. Rasulullah fatanah, cerdas. Apa kecerdasannya? Umatnya cerdas semua. Tidak akan pernah kita nikmati komputer kecil di genggaman kita ini dipakai untuk menjadi kamera, handphone, kalau tidak ada jasa toko muslim yang pertama kali membuat komputer analog. Memang di dalam sejarah ditutupi bahwa yang buat pertama kali komputer analog adalah Charles Babbage dari Jerman 1899. Sebenarnya yang pertama kali menemukan komputer analog adalah Al-Biruni 800 tahun lebih sebelum Charles Babbage menemukan itu. Kemarin saya naik pesawat dari Balikpapan ke Makassar. Pesawat itu kalau di dalam sejarah ditemukan oleh Wright bersaudara 1903, sebenarnya itu kebohongan di dalam sejarah. Yang pertama kali menemukan ilmu prototipe namanya adalah Abbas bin Firnas. Dokter terhebat, mudah, sampai sekarang dijadikan rujukan bukunya namanya Ibnu Sina, tapi dirubah menjadi Avicenna. Ibnu Rushd, pemikir yang hebat dari tanah Andalusia, dulu namanya Cordoba, sekarang menjadi Spanyol. Ibnu Rushd berubah menjadi Averroes. Jangankan itu, nama orang, nama kampung saja, Jabal Tariq sekarang menjadi negara, dirubah menjadi Gibraltar. Yang kita tahu, Facebook dulunya Freestar, lalu berafiliasi menjadi Facebook, lalu terinstal menjadi Instagram, sebentar lagi menjadi Metaverse. Elon Musk yang telah membeli Google, lalu mengafiliasikan sampai membeli YouTube, dan beberapa hal yang dia beli sampai kita nikmati sekarang ini TikTok. Kalau tidak ada jasa-jasa penemu dari Pitagoras, Al-Jabar, namanya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi dirubah namanya menjadi algoritma. Semua umat Islam cuma peradaban itu runtuh di saat Hulagu Khan, anak dari Tulay Khan, cucu dari Genghis Khan, dan tidak ada hubungannya dengan Syahrul Khan, Salman Khan, dan Amir Khan. Kucu-kucu hotahe, kahona piarehe, katumbar jahe, nehi-nehi piarkahe, ala kahe pase-pase. Meruntuhkan dinasti Abbasiyah 1258, Abbasiyah runtuh. Perpustakaan Baitul Hikmah dihancurkan. Disitulah umat Islam tidak mau lagi menyimpulkan sebuah ilmu, menyerah. Maka kita harus pahami idola yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Sintut Durar disebut kesayangan, ya Habibi, ya Syafi'i, ya Rasulullah, li ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatullah salam alaika ya nabi habibi ya ataita bisalami wal huda Muhammad habibi ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, rahmat bagi seluruh alam. Kutes di salonnya, ternyata bagus kita salonnya. Subhanallah. Niga pun ya. Bagus disewa. Tapi mudah-mudahan setiap tahun pakai dan setiap tahun banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah cerdas, dokter terhebat, tidak pernah sakit, hanya sebab kematiannya beliau sakit.
Kenapa? Karena gaya hidupnya yang sehat. Makan pakai tangan 3 jari. Ternyata di 3 jari ini Bapak Ibu ada maknanya. Pertama, jempol. Apa maknanya jempol? Jempol kalau dipakai makan akan memberikan kenikmatan. Makanya anak kecil yang paling nikmat diisap di antara 5 jarinya cuma jempol. Betul? Makanya kalau makan ki, manre mana ki, nikmat kita rasa itu makanan, maka yang diangkat jari jempol. Wih, enaknya ini soko. Tidak mungkin kau enak makan soko, jari tengah mau angkat. Wih, enaknya ini. Siapa yang bikin? Wah, nasi leding kau Pak Dan Ramil. Sama Pak Kapolsek. Makanya jari jempol memberikan kenikmatan. Yang kedua, jari telunjuk memberikan kekuatan rasa. Makanya kalau mau kuat rasanya makananmu, kasih ikut jari telunjukmu. Orang juga kalau mau kuat Pak harus punya telunjuk. Karena tidak mungkin pemimpin tidak punya telunjuk. Karena telunjuk adalah jari kekuatan dan jari perintah. Makanya kalau mau dilihat, dirasa itu makanan, maka dirasa dengan jari telunjuk. Yang ketiga, jari tengah, jari pembasi. Kalau makanan tidak cepat basi, maka di dalam perut tidak akan bisa tercerna dengan baik. Lambung sakit, memicu asam lambung, akhirnya naik asam urat, jantung koroner, dan banyak lagi penyakit yang datang. Makanya 3 jari ini ada maknanya. Cuma kalau kita di Arab pantas 3 jari karena makan roti dan kurma. Kalau kita di Indonesia harus 5 jari karena kita makan nasi sama campur dengan sayur kayak eskapator. Makan 5 jari, jangan makin 3 jari, lambat. Lambat. Makanya 5 jari pagi. Apalagi sunnah Rasulullah, muru auladakum bis salati wa hum abna'a sab'a sinin. Didik anakmu pada umur 7 tahun untuk ke masjid. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a sinin. Pukul anakmu umur 10 tahun kalau tidak ke masjid. Pukul. Berarti pukul dengan kasih sayang. Ini sudah bertentangan dengan yang namanya hak-hak perlindungan anak. Makanya hak perlindungan anak itu sebahagian program Yahudi untuk meracuni masa depan kita mendidik anak. Coba lihat anak yang dikasih ramah anak, tidak ada yang sukses Pak. Banyak pesantren ku datangi ramah anak, tidak ada sukses. Tidak ada sukses. Kenapa saya tahu? Saya ketua yayasan, bukan cuma ustadz. Jangan sampai kita pikir saya kemari mau cari amplop. Sorry saya ini developer Bapak Ibu. Kalau kita ke Maros dapat perumahan bumi Tafis, itu punya saya. Mau ku apa ceramah begini? Saya bukan mau hidup dari dakwah, tapi bagaimana bisa menghidupkan dakwah? Cuma kalau nak kasih ke orang amplop, jangan ditolak. Baik itu guys. Cuma jangan pernah tawar-menawar kepada umat dengan dakwah. Haram hukumnya. Rasul dakwah tidak pernah tanyakan berapa di situ nak kasih kak baru saya ke situ. Tidak pernah. Haram hukumnya. Rasul dakwah diancam dengan panah, diancam dengan pedang, diancam ujung tombak. Kita dakwah enak, berdakwah di depan telur, di depan bakul. Enak sekali kita dakwah. Rasul mendirikan kalimat tauhid 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, terancam hidupnya, dihina, dicaci maki, dicampakkan, dilempar dengan kotoran. Apakah kita tidak bisa melanjutkan bagaimana caranya Rasulullah berdakwah? Makanya dengan cara seperti inilah kita dakwah. Dimanapun saya dipanggil, dimanapun saya tidak pikir lagi di mana. Karena kenapa? Mau ku apa yang begini? Saya Pak bukan cuma developer, selegram, centang biru bro. Tidak apa-apa sombong terhadap orang sombong. Nah banyak sekali monetisasi lagi saya punya akun. Mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, monetisasi semua. Yang pakaian yang kupakai ini ambassador, brand ambassador, endorsement, gratis ini. Dipakai saja setiap tahun digaji saya. Mana lagi rumah makan kita bangun. Saya ketua yayasan. Yayasan saya itu DDI Hasanuddin depan Grand Mall. Jumlah santri kami itu hampir 1000.
Mau diapa semua itu? Cuma bagaimana umat ini dibina, anak-anak kita diajak ke masjid. Umur 7 tahun bawa ke masjid, Pak. Urusannya itu dia mau lari-lari tidak masalah, yang penting nak kenal mau masjid kah? Daripada kalau besar nanti tidak ada yang mau ke masjid. Kalau masih kecil lari-lari wajar, karena memang masih kecil. Yang kurang ajar kalau kau mamanya bapaknya yang lari-lari di masjid. Perlu diperiksa itu. Jangan sampai tidak sehat bawa ke rumah sakit adik. Betul tidak? Bawa ke masjid supaya mereka kenal dengan masjid. Didik anakmu dengan cara begitu. Kita dulu mengaji, Dek. Jauh tempat kita mengaji. Saya dulu mengaji di Mangkoso. Saya tinggal di Takalasi. Berapa kilo jaraknya? Bayangkan kalau pengajian maghrib pulang tidak ada PT-PT. Jalan kaki saya ke Takalasi. Bayangkan begitu jauhnya, mau meletus betis ini. Kita dulu mengaji 10 kilo jauhnya guru. Begitu tiba belum tentu mengaji, disuruh angka air 10 jergen dulu. Nah tidak ada hubungannya 10 jergen dengan mengaji. Kira-kira bisa makin pintar kalau sudah ke angka air? Belum tentu. Itu lagi sudah angka air, cuci piring, lipat baju, pel rumah. Kurang dikasih guru. Poso nak guru. Lo namanya baca no. Alif rewan nai han serasenaha. Ini semua baca Quran. Tamat na tuh. Ini no manut lotong baja. Gara-gara itu kita hebat semua. Betul tidak? Gara-gara itu kita hebat semua. Coba lihat anak-anak tak semua Bapak Ibu. Anak muda tak main game. Anak gadis tak chatting-chatting. Pasang status, aku terjatuh lalu tak bisa bangkit lagi. Abek sinendo. Amma ke gigi kawa. Pulang sekolah chatting-chatting. Yang babes, Allahu Akbar. Padahal di rumahnya cak kiri-kiri namanya. Bukan yang babes, lacuk kaulu. Senang, coba. Belum menikah mami papi. Engkau istilahnya ero. My sweetie. Pernah kutangkap HP-nya anak santriku, ada WA masuk, my sweetie. Saya balas, iya mami pokok. Kan sweetie mere popo. Allahu Akbar. Anak-anak kita sekarang diracuni dengan permainan Bapak Ibu. Agama kita diobrak-abrik, enggak ada. Sengaja dipertengkarkan antara yang satu dengan yang lain. Jenderal Sudirman, dia bukan cuma seorang jenderal, dia ahli agama. Andaikan dia tidak baca zikir, maka dia ditangkap, Indonesia tidak jadi merdeka. Ahli zikir, kenapa? Anak santri. Maka aparat dengan pesantren tidak boleh dipisahkan. Sedangkan inilah yang berkeras untuk memisahkan itu. Masih banyak lagi. Kalau anak-anak kita tidak menjadi penghafal Al-Quran, siapa yang akan menerangi tempat-tempat kita di sini dengan Al-Quran? Untung baik karena ada madrasah aliyah asak dia uloy apa yang masih ada yang tarik di depan, ganteng-ganteng semua, subhanallah, tapi jomblo. Sebentar lagi jomblo berkarak. Cuat single dong malua abangku. Tetap semangat nah ya. Saya dulu posisinya sama seperti kamu, jadi anak santri, kaum sarungan. Kiri kanan cium tangan kiai, cium tangan kiai, cuci motornya, cuci mobilnya. Sekarang kita sudah nikmati berkah itu. Cari ilmu, jangan lupa cari berkah. Banyak orang berilmu tapi belum tentu berkah. Karena sebaik-baik ilmu ketika ilmu itu berkah. Makanya kalau datang ulama di Maros, saya yang hadapi, saya yang bayarkan tiket pulang pergi. Doa-doanya makbul. Makanya saya diangkat menjadi ketua PHBI Kabupaten Maros. Kenapa? Karena nalihat banyak uangku. Selalu urus agama. Pada nases saja kita narusa. Datang Ustaz Abdul Somad, kita lagi yang bayar. Datang Ustaz Buya Razi, kita lagi. Adi Hidayat lagi dia mau datangkan. Langsung bilang berhenti mak jadi ketua. Kenapa Ustaz? Habis kak. Bahaya. Allahu Akbar. Tapi tidak ada habisnya. Kenapa? Wa ma anfaqatu min syai'in fayukhlifu. Apa yang kuberikan di jalan agama, Allah ganti lebih daripada apa yang kuberikan. Allah angkat derajatmu bagi orang-orang yang peduli terhadap agama Allah. Ini yang bawa ini dapat berkah.
Ini yang bersedekah ini banyak rezekinya. Mana punya aku ini dari tadi. Paris. Pak Kapolsek. Kecilnya Pak Kapolsek. Sekek. Dan Ramil. Deh ya Allah. Maka Nabi Cula dia kasih. Oh di belakang. Oh yang di belakang. Anggota Polsek. Oh dia kasih. Insya Allah berkah ini semua. Kenapa ada songkolok? Ini songkolok makanan dari India, dibawa ulama dari Malabar, Delhi, India. Asalnya Syekh Jumadil Kubra Jamaluddin Akbar Al-Husaini masuk di Sengkang Wajo, meninggal di sana, dikuburkan di pekuburan Tosora 1310. Kenapa dari India? Karena India dulu masuk Islam, dibawa oleh Timur Leng, keturunan Genghis Khan yang masuk Islam dari keturunan Berke Khan. Dibangun Taj Mahal. Ketika Jalaluddin menjadi raja, menikah dengan ratu yang ada di Ranspur bernama Joda, maka jadilah dia Joda Akbar hanya di Antv. Nah itu kisah singkatnya. Makanya sampai ke Bugis Makassar menjadi soko dan songkolo, di Jawa menjadi nasi tumpen. Tidak ada masalah ada itu atau tidak ada. Kenapa orang tua kita menyiapkan itu di saat setiap acara-acara? Karena dulu orang tua kita tidak tahu bikin kue. Nanti di abad ke-16 ketika Majapahit berkuasa, datang ke Nusantara, datang orang Jawa bawa kuenya, maka disebut kandre Jawa. Tidak ada masalah, mau ada itu tidak ada itu, intinya adalah doa. Makanya kalau orang berdoa dengarkan, orang bersalawat ikut bersalawat, apalagi kalau baca doanya barazanji. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, ya man idza rufiyat ilaihi yaqufu abdika fa, ya man tanazza fi dhatihi wa sifatihi al ahadiyah an ayyakuna fiha nadhair wa ashbah. Enak, kenapa? Karena makna di balik doa itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, oh Bapak Ibu, makanya ayung anakmu nyanyikan sholawat. Sholatullah sholat ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Dah lamo dah lamo dah lamo menangis anaknya. Cucu nak cucu overdosis rumah sakit. Bagaimana tidak kosle anakmu? Lahir bocil lepep, wajah-wajah latok-latok, muka prepare. Karena kita tidak mendidik anak dengan landasan agama. Betul? Orang tua kita dulu ayung menyanyi sejarah. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Siapa namanya nak? Nabi Muhammad namanya. Itu dulu. Sekarang anak, siapa nama ibunya nak? Kamu nanya. Ada Allahu Akbar. Karena tidak ada landasan agama yang kita ajarkan kepada anak-anak, tidak pernah didoakan. Sedangkan Rasul menyampaikan, jangan pernah ajar anakmu kalau bukan landasan agama. Satu, yang kedua sering mendoakan anak. Yang ketiga, jangan cium anakmu di saat tidur. Siapa di sini ibu-ibu yang selalu cium anaknya di saat tidur? Berhenti cium anak tabu. Kalau tidur anakmu, bapaknya cium. Saya yakin suamimu akan berkata, hai mau betul mi di rukiah ini?
Makanya anak yang selalu dicium di saat tidur, satu, tidak bisa menghafal Quran, susah. Dua, melawan perintah orang tuanya. Tiga, selalu merengek dan bermanja-manja karena diganggu sama jin perempuan namanya Ummu Sabiah. Nisa senang? Bukan Nisa Sabiah. Nisa Sabiah tidak pernah ganggu anak-anak. Bapaknya aja anak-anak kena ganggu. Ummu Sabiah. Kalau sudah terlanjur Ustaz, bacakan ini doa. Ini doanya. Tiup di airnya atau tiup di ubun-ubunnya. Baca. Macam mana Ki? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doakan itu. Salah baca Kak. Tanya dulu. Apa kau juga ikut doa makan itu anu. Allahumma Astagfirullah. Ini bacakan namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Kamu tahu. Nanti pulang ambil HP, cari Ustadz Gaul. USTAD Gaul. Centang biru ini. Hampir 200.000 followersnya. Jangan lupa follow ya. Ambil, buka storynya, screenshot, kirimkan mamamu supaya kau didoakan menjadi anak soleh dan soleha. Selanjutnya Rasulullah sayang kepada yang lebih muda, hormat kepada yang lebih tua. Suatu ketika Rasulullah meninggal dunia, sahabatnya yang melanjut kepemimpinan namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bertanya kepada anaknya Aisyah, siapa itu Aisyah? Siapa itu Aisyah? Mulia, indah, cantik, berkulit putih merah, indah di pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Putrinya Abu Bakar, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada anaknya, wahai anakku, saya yang melanjutkan semua apa yang dikerja oleh Rasulullah, tapi saya minta apa kebiasaannya yang paling kecil, jangan yang paling besar nak. Seperti sholat sunatnya 1000 rakaat, tidak usah sedekah nak, supaya bisa kulakukan. Maka Aisyah berkata, Pak, kebiasaannya suamiku itu sedekah makanan, satu orang nak kasih makan di tengah pasar tiap hari, tapi dia buta Pak. Aisyah bilang, Abu Bakar berkata, gampang itu nak, kalau buta ji nanti kusuapkan. Bukan cuma itu Pak, dia Yahudi bukan Islam. Sempat ragu Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Bakar tetap menjawab, Rasul saja kerjakan nak, apalagi kami sahabatnya, kami umatnya, pasti bisa jaga kerjakan. Berjalanlah Abu Bakar, dibawa rantang yang sering dibawa oleh baginda Rasulullah. Terdengar bunyinya dari jauh. Orang tua itu kenal, inilah yang selalu bawakan saya makanan. Dia teriak memanggil, mana itu bunyi rantang? Cepatlah kemari nah, sudah berapa hari kau tidak bawakan saya makanan. Ada orang yang bawakan makanan tapi tidak enak rasanya, mungkin dia tidak ikhlas. Maka Abu Bakar mendekat ke orang tua buta itu tanpa berbicara. Kapan dia bicara? Jangan sampai orang tua ini tahu dia tidak mau makan apa yang dibawa oleh Abu Bakar. Dia bongkar rantang itu, dia suapkan dengan tangannya. Menetes air matanya Abu Bakar, ya Allah, Rasulullah kasih makan orang tua buta dengan tangannya, jarinya. Beragama Yahudi, kami sahabatnya tidak pernah merasakan dengan jarinya. Begitu dia makan itu orang tua, sambil mengunyah, sambil dia noko-noko, jangan kau percaya Muhammad,
dia itu pembohong, dia itu penyihir, pembawa sial, pembawa fitnah. Tambah bergetar hatinya Abu Bakar, emosi dan menangis, terseduh, terdengar suara tangisnya. Orang tua ini berkata, "Kenapa kau menangis? Ku dengar suara tangismu." Abu Bakar lalu berbicara, "Sebenarnya dari tadi saya diam. Saya takut berbicara, wahai orang tua. Jangan sampai kau kenal saya. Jangan sampai kau tahu bahwa selama ini yang bawakan kalian engkau makanan, dan sekarang ini bukanlah dia yang bawakan engkau makanan." Iya, memang benar karena beda-beda rasanya. Sebenarnya bukanlah saya yang bawakan makanan itu, wahai orang tua, tapi sahabatku. Itulah beberapa hari ini dia tidak bawakan kamu makanan karena dia jatuh sakit lalu meninggal dunia. Aku melanjutkan itu. Ternyata hebatnya beliau, wahai orang tua, menyuapkan makanan ke bibirmu, sedangkan kami sahabatnya tidak pernah merasakan suapan jarinya yang lembut ke bibir kami langsung. Kau istimewa, wahai orang tua. Selanjutnya kau tahu siapa dia? Dialah orang yang selalu kau caci maki, selalu kau hina, selalu kau katai dia pembawa sial, pembawa fitnah, penyihir, pembohong. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya baginda Rasulullah, wahai orang tua. Dia masih baik sama kamu meskipun kau hina. Bergetar orang tua itu. Dia peluk Abu Bakar. Lalu dia berkata, "Saksikan wahai anak muda." Dia menangis lalu berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Begitu hebat Rasulullah. Ada bapak ibu yang seperti itu di sini. Sudah dihina, dicaci maki, tapi dia maafkan orang itu. Ada. Sudah dihianati sama teman tak, Bu, kita maafkan teman tak. Bisa ki maafkan yang begitu, Bu. Pelakor bisa ki maafkan pelakor. Bilang kita bisa. Oh, yang berkhianat. Kalau pelakor tidak mau ki maafkan kok, dong. Nggak bisa ya. Susah memang jadi Rasulullah, Pak. Andaikan sebentar malam kita sujud terakhir di dalam sholat tahajud, tiba-tiba Rasulullah datang di dalam sholat kita, kira-kira apa yang engkau akan sampaikan kepada Rasulullah? Yang kita akan sampaikan salam rindu kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak Ibu, oh Bapak Ibu, coba pejamkan mata, pejamkan mata, pegang dada kita, tangan kanan memegang dada kiri tempat jantung berdetak. Tarik nafas panjang-panjang, jangan sampai putus kita baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Ikut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu
Rasulullah, padahal kita tidak pernah berjumpa, kita tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah mendengarkan suaranya. Karena sesungguhnya Rasulullah juga pernah menangis dan rindu kepada umatnya. Ketika Rasulullah duduk di hadapan sahabatnya, Rasulullah menangis. Sahabat bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Rasul?" "Aku rindu kepada umatku." "Kami ini umatmu ya Rasul." "Untuk apa kau tangisi?" "Antum li ashabihi." Engkau sahabatku, engkau umatku. Tapi bukan engkau yang aku tangisi. Yang saya tangisi umatku yang tidak hadir zaman ini, umatku yang tidak pernah melihat wajahku, yang tidak pernah mendengarkan suaraku. Tapi di saat dia rindu, dia akan menangis dan bersalawat kepadaku. Kitalah umat itu yang rindu dan menangis kepada Rasulullah. Semoga kita cepat-cepat berangkat umrah, doa di Baitullah, beri salam kepada Rasulullah di Madinah. Amin ya Rabbal. Muki umrah, bayar kita rapel. Bagaimana muki umrah tidak bayar kita rapel? Ada jitrepelku murah. Pemberangkatan September ini 26 jutaan jibu, 12 hari pesawat langsung Makassar Jeddah. Hotelnya dekat karena di Ajayat, namanya Israk Ajayat, 200 meter saja. Promosi. Sisa 2 kursi kosong. Kalau Oktober ada juga, tapi 13 hari, 27-an harganya. Insya Allah berangkat gitu. Yang makin lagi tawar karena murah sekali itu. Karena biasa tahu itu ada orang menawar lagi, bisa lah 20 juta Ustaz, iya bisa. Tapi gorden penutupnya pesawat kah? Jamaah, oh jamaah. Siapa baca doa? Ada yang baca doa? Ya? Mungkin sampai di sini ceramahku tidak bisa kak lama. Nanti bahas ini sokok di dalam. Pernah kak ceramah bu sampai jam 10 bahas ini sokoknya. Tidak enak mi dimakan. Apalagi itu panada, ya Allah. Biasa keras mi luarnya, bikin asal lambung pak. Makanya sebelum bahas ini selesai mak ceramah, tidak dirasa memang kita karena duduk ki. Saya kurasa karena berdiri kak. Ternyata 1 jam mak lebih ceramah. Tidak dirasai Ustaz. Iya memang kalau tidak dirasai saja rasai. Mungkin sampai di sini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah, penyakit diangkat, Allah panjangkan umur kita, dijadikan harta kita berkah, dan anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun, jawab cakap. Burung nuri, burung cendrawasih. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.